Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini materinya masih sama, materi besarnya yakni Pancasila sebagai etika politik, tetapi ada beberapa sub yang berbeda dari yang sebelumnya. Langsung saja kita lihat eh, pengertian moral, nilai, dan norma. Jadi, moral menurut Amin Abdullah adalah suatu aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif. Jadi mengatur seiring dengan umur. Titik tekan moral ialah aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan dilestarikan secara sengaja. Jadi moral itu harus ditanamkan dari kecil atau sedari dini, baik oleh keluarga, lembaga, komunitas yang bersinggungan dengan masyarakat. Gitu. Ya kalau kita waktu kecil selalu dikatakan, ayo salim dulu dengan orang tua yang lebih besar, itu adalah salah satu pendidikan moral yang ditekankan oleh keluarga. Kemudian secara umum moral diartikan sebagai batasan pikiran, prinsip, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia tentang nilai baik dan buruk atau benar dan salah. Moral merupakan suatu tata nilai yang mengajak seorang manusia untuk berperilaku positif dan tidak merugikan orang lain. Seseorang dikatakan telah bermoral jika ucapannya, prinsip, perilaku dari dirinya dinilai baik dan benar oleh standar-standar nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Karena masyarakat standar nilainya berbeda-beda di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian moral dibagi menjadi dua, secara murni, yakni moral yang terdapat pada setiap manusia. Kemudian secara terapan adalah yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosof, agama, adat yang menguasai pemutaran pemikiran manusia tersebut. Penyebab tidak bermoralnya individu adalah pengajaran tentang moral yang terlambat. Jadi tidak diajarkan sejak dini, tetapi dia mendapatkannya setelah usia dewasa. Ini yang membuat terlambat. Kemudian proses transformasi pendidikan moral yang tidak diimbangi oleh pendidik yang bermoralitas. Pendidiknya tidak bermoral, jadi bagaimana bisa mendidik dengan cara yang benar atau cara yang bermoral. Kesadaran diri pada manusia itu sendiri, karena kesadaran manusia itu naik turun atau tidak apa ya, jadi karena naik turun tadi jadi tidak stabil begitu, itu yang menyebabkan kesadaran manusia itu terkadang sekarang baik atau sekarang buruk dan segala macamnya, itu yang menyebabkan tidak bermoralnya seorang individu. Nah, selanjutnya adalah nilai. Hakikat nilai adalah masuk dalam kawasan etika dan estetika. Jadi bagus dan tidak bagus. Kemudian alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial. Ya, hasil akhirnya, dan sesuatu itu dikatakan bernilai jika menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan mempunyai nilai atau mempunyai keyakinan. Itu akan dikatakan sesuatu menjadi yang bernilai begitu. Ciri-ciri nilai dalam Pancasila menurut Bambang adalah nilainya abstrak, bersifat abstrak, nilai bersifat abstrak. Kemudian nilai juga bersifat normatif, nilai juga sebagai daya dorong atau motivator. Oke. Kemudian kita masuk ke norma. Jadi norma ini merupakan petunjuk hidup berisi perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, di dalam norma itu ada beberapa perwujudannya. Jadi yang pertama adalah norma agama, kemudian kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Kita lihat di norma agama, ini contohnya dilarang membunuh, harus patuh kepada orang tua, harus beribadah, itu adalah contoh dari norma agama. Kemudian norma kesusilaan, contohnya adalah harus berlaku jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebenarnya terhadap sesama ya, bukan hanya manusia saja sebenarnya. Kemudian ada norma kesopanan. Nah ini contohnya apabila ada seseorang yang meludah, ini kita peringatkan, jangan meludah di sini atau jangan meludah di sembarang tempat, karena itu juga tidak baik untuk kesehatan di sekitar. Kemudian juga ada norma hukum. Nah,
Ini adalah norma hukum. Jadi peraturan contohnya, peraturan yang timbul dibuat oleh lembaga kekuasaan. Contohnya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Atau orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian. Misalnya ikatan akad jual beli begitu, itu ya salah satu. Nah, kemudian kita masuk di nilai dasar. Ada 3 nilai, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Praksis. Nah, kita lihat di nilai dasar dulu. Nilai dasar ini adalah termasuk dari ontologis yang merupakan hakikat, esensi, intisari, makna yang terdapat dalam nilai itu sendiri. Contohnya, nilai dasar pada Tuhan disebut mutlak karena segala sesuatu yang didasarkan pada Tuhan itu adalah mutlak. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Kemudian nilai instrumental ini pelaksana umum dari nilai dasar, sifatnya dinamis begitu. Kemudian kalau nilai praksis ini penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan instrumental. Kita bisa lihat contohnya di sini ya teman-teman. Ini yang di sini ini ada nilainya. Nilai dasar, instrumental, dan praksis ini sila saya ambil dari Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini dasarnya adalah di Pancasila ya. Nilai dasarnya ketuhanan, kemanusiaan, ketuhanan saja ya kita bahas ini. Ada ketuhanan, ini nilai instrumentalnya ada di pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nilai praksisnya yang bisa diaplikasikan, begitu maksudnya adalah tidak memaksa agama dan akidah kepada orang lain. Ini tidak boleh kita memaksakan, karena saya Islam, saya harus memaksa teman saya yang beragama lain menjadi agama Islam. Ini tidak boleh. Yang boleh dilakukan di pasal tersebut adalah tidak memaksakan. Tapi kalau orang itu ingin tahu, ya kita bisa memberitahu, itu adalah haknya dia untuk mendapat pengetahuan tersebut. Tapi sekali lagi tidak dipaksakan. Gitu. Nah, kemudian ada sila kedua, ini ketiga, dan hingga yang terakhir kelima. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita kali ini di Pancasila sebagai etika politik. Semoga teman-teman bisa memahami pemaparan yang saya berikan. Dan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Dan berikan nama dan NIM ya. Kemudian juga sudah saya share juga link untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.